Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Sudah siap untuk menyimak pelajaran bahasa Indonesia kali ini? Pastikan kalian sudah menyiapkan buku dan alat tulisnya, serta jangan lupa berdoa dulu ya sebelum kita memulai belajar. Pada hari ini Ibu akan membahas materi modul 2, yaitu mengenai cerita imajinasi. Materi cerita imajinasi ini merupakan materi kelas 7 untuk pendidikan kesetaraan paket B. Cerita imajinasi. Cerita imajinasi merupakan sebuah karya tulis yang dibangun menggunakan alur cerita yang normal, namun memiliki sifat yang imajinatif dan khayalan semata. Cerita imajinasi ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah cerita imajinasi total. Cerita imajinasi total dikategorikan sebagai imajinasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada kategori ini, semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Jadi, nama orang, nama objek, nama kota, peristiwa benar-benar merupakan rekayasa pengarang. Jenis yang kedua adalah cerita imajinasi irisan. Cerita imajinasi irisan dapat dikatakan sebagai cerita imajinasi yang mengungkapkan imajinasi tetapi masih menggunakan nama-nama tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Cerita imajinasi memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Yang kedua adalah ide cerita, latar dan tokohnya yang unik. Dan yang terakhir adalah ceritanya bersifat fiktif. Unsur cerita imajinasi terdiri dari yang pertama adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun cerita dari dalam, meliputi tema atau ide, tokoh atau penokohan, latar, alur, sudut pandang, dan amanat. Unsur yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik merupakan unsur luar yang meliputi budaya, agama, adat istiadat, dan lain sebagainya. Struktur dari cerita imajinasi meliputi yang pertama adalah orientasi. Pada orientasi berisi pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. Kemudian struktur yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Dan struktur yang terakhir adalah resolusi. Resolusi berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Sekarang kita menuju pada pembahasan yang terakhir adalah ciri kebahasaan pada cerita imajinasi. Apa saja? Yang pertama adalah penggunaan kata ganti orang sebagai gaya penceritaan pengarang atau disebut juga dengan sudut pandang. Contohnya penggunaan kata aku, dia, mereka, atau menyebut nama tokoh, dan lain sebagainya. Ciri kebahasaan yang kedua adalah penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk mendeskripsikan latar, baik tempat, waktu, maupun suasana. Contohnya seperti duniaku dan lain sebagainya. Kemudian struktur kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan berbagai latar baik lintas ruang dan waktu. Latar waktu sejaman misalnya latar waktu masa kini, masa yang akan datang, masa lampau dan sebagainya. Sedangkan latar lintas waktu menggunakan dua latar yang berbeda. Misalnya masa kini dengan masa 10 yang akan datang atau masa kini dengan masa lampau. Ciri kebahasaan yang keempat adalah kata sambung penanda urutan waktu. Contohnya kemudian, akhirnya, setelah itu, dan lain sebagainya. Ciri yang kelima adalah menggunakan pilihan kata dengan makna kias.
Contoh pilihan katanya adalah seperti kata merindukan bulan, kepala batu, si jago merah, dan lain sebagainya. Kemudian ciri yang keenam adalah penggunaan kata ungkapan keterkejutan untuk menggerakkan atau memulai cerita. Contohnya seperti tiba-tiba saja dan lain-lain. Kemudian ciri yang terakhir adalah kalimat langsung. Contohnya adalah misalnya, apa aku bisa ikut denganmu? Nah, ini nanti ada tanda petik ya dan tanda tanyanya yang merupakan kalimat langsung. Tanyaku dengan berharap bisa ikut. Contoh lainnya adalah, baiklah kalau itu maumu, aku tak mau mengecewakan sahabatku sendiri, balasku. Nah, pada kalimat yang kalimat langsung maka harus diawali dan diakhiri dengan tanda petik 2 ya. Alhamdulillah, selesai sudah materi modul 2 mata pelajaran Bahasa Indonesia mengenai cerita imajinasi. Ibu berharap setelah kalian memahami materi ini, kalian sudah bisa membuat cerita imajinasi sendiri di rumah. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan kalian. Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan bagi kalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.